Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk materi kita kali ini, materinya akan Ibu jadikan satu aja, tidak Ibu bagi menjadi beberapa part. Jadi untuk video kali ini langsung diselesaikan dalam satu materi. Silakan menonton. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini merupakan tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Jadi, kebijakan moneter ini sebuah kebijakan di mana untuk mengatur peredaran uang di masyarakat seperti ada inflasi, terus juga ada pengangguran. Nah, itu untuk kebijakannya untuk mengatur yang seperti itu. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada menjaga kestabilan ekonomi, yang artinya pertumbuhan arus barang dan jasa itu harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Terus yang kedua, itu menjaga kestabilan harga. Jadi harga suatu barang itu merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pasti pengusaha itu akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi itu akan membuka lapangan kerja yang baru, sehingga memperluas juga kesempatan kerja masyarakat. Nah, yang terakhir itu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Nah, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. 3. Instrumen kebijakan moneter. Di sini, instrumen kebijakan moneter ini tuh dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ini ada kebijakan moneter kuantitatif. Nah, kebijakan moneter kuantitatif ini yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, yang dimaksudkan dengan operasi pasar terbuka itu adalah kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Jadi, pada saat perekonomian ini mengalami inflasi, maka pemerintah itu akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah ke masyarakat. Jadi, masyarakat yang membeli surat-surat berharganya. Nah, hal ini itu akan menarik uang yang beredar di masyarakat itu masuk ke kas negara sehingga inflasi dapat teratasi. Jadi, beredar uang di masyarakat tidak terlalu banyak karena masyarakatnya itu pada membeli, otomatis kalau membeli kan uangnya keluar kan, nah masuk ke kas negara, itu seperti itu untuk mengatasi inflasi. Sebaliknya, jika untuk mengatasi deflasi, maka surat-surat berharganya itu yang awalnya tadi inflasi pemerintah menjual, nah sekarang surat-surat berharganya yang untuk mengatasi deflasi itu dibeli sama pemerintah. Jadi sebaliknya aja, ingatnya salah satu. Jadi kalau mengatasi inflasi berarti pemerintah menjual surat-surat berharga ke masyarakat. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua ada namanya kebijakan diskonto. Jadi kebijakan diskonto ini kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Jadi, jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar di masyarakatnya sedikit atau untuk mengatasi inflasi, maka pemerintah itu dapat menaikkan suku bunga. Jadi karena tingkat suku bunganya tinggi itu, maka otomatis kan masyarakat bakal berbondong-bondong, bakal banyak untuk yang menabung karena uangnya itu kan
dapat bunganya lebih besar kayak gitu, karena suku bunganya ditingkatkan sama pemerintah. Jadi orang-orang banyak yang menabung. Sebaliknya, jika untuk mengatasi deflasi, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Jadinya orang-orang jadi enggan untuk menabung. Nah, seperti itu untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Terus yang ketiga itu juga namanya kebijakan cadangan wajib minimum. Di sini kebijakannya cadangan wajib minimum itu dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Jadi ketika pemerintah ingin menambah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah itu menurunkan rasio cadangan wajibnya. Menurunkan. Sedangkan kalau misalnya ingin mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatasi inflasi, maka pemerintah itu menaikkan rasio cadangan wajib atau sebaliknya. Kayak gitu. Selanjutnya, kebijakan moneter kualitatif. Yang tadi kuantitatif, yang sekarang adalah kualitatif. Nah, di sini dibagi menjadi dua, itu ada kebijakan kredit ketat atau selektif, sedang, dan persuasi moral. Jadi, yang kebijakan kredit ketat atau selektif ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Jadi, kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Jadi, jika pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah pasti akan melonggarkan. Tapi jika ingin mengurangi uang yang beredar di masyarakat, maka kredit ini harus selektif, harus lebih ketat gitu. Terus yang kedua itu ada persuasi moral. Jadi persuasi moral ini kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentunya itu dengan melalui persuasi moral itu bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, terus mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal ini itu biasanya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama itu ada menciptakan pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, dan yang keempat mendorong laju investasi. 3. Fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu yang pertama ada fungsi alokasi, lalu yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang terakhir ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi alokasi ini adalah kebijakan fiskal ini berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara maksimal. Jadi untuk alokasi ini lebih dialokasikan dan lebih diatur gitu faktor-faktor produksinya. Terus yang kedua itu ada fungsi distribusinya. Ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Terus yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Jadi fungsi dari APBN yang bersifat anti-klik ini untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. 4. Instrumen kebijakan fiskal. Nah, di sini instrumen kebijakan fiskal itu ada yang pertama ada anggaran defisit atau defisit budget, atau yang biasanya disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Jadi di sini anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan negara guna untuk menstimulus pada perekonomian. Terus yang kedua itu namanya ada anggaran surplus atau surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif.
Jadi di sini kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kalau yang defisit tadi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, kalau surplus itu pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Terus ada yang ketiga, anggaran berimbang atau balance budget. Jadi anggaran berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran itu sama besar dengan penerimaan. Kalau yang tadi defisit pengeluaran lebih besar, kalau yang surplus penerimaan yang lebih besar. Kalau berimbang itu sama, pengeluaran dengan penerimaannya sama. Terus yang keempat ada pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional ini lebih fokus kepada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung, kayak gitu. Terus yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Jadi stabilitas di sini itu sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara. Terus yang terakhir itu ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran ini itu merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinjaman sebagai modal dasar. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menonton hingga akhir. Jadi untuk materi kita semester 1 ini sudah selesai, yaitu ditutup dengan materi kita kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Jadi ibu sekali lagi ingatkan, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, ibu minta langsung hubungi ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di e-learning. Jika ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.